Baik, selamat pagi buat anak didik kami kelas 8. Bagaimana kabarnya? Nah, saya berharap seluruh anak didik kami masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu bab 4 tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum kita lanjutkan materi pembahasan kita, maka untuk sekedar mengingat pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibagi ke dalam 3 masa, yaitu yang pertama masa prasejarah, kemudian yang kedua masa sejarah, dan yang ketiga masa modern. Nah, hari ini pembahasan kita adalah tentang sejarah komputer. Nah, telepon seluler yang kita kenal saat ini merupakan kemajuan teknologi yang berkembang dengan hardware atau perangkat keras yang jauh lebih kecil. Nah, perkembangan komputer ini dimulai dengan alat yang disebut dengan abacus atau sampoa pada 5.000 tahun yang lalu. Nah, abacus atau sampoa ini adalah menjadi cikal bakal terbentuknya komputer. Nah, alat ini dipergunakan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Nah, ini bentuk dari abacus tadi. Kemudian pada tahun 1642, seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik yang dinamakan Pascal Line. Jadi Blaise Pascal ini menemukan Pascal Line. Nah, alat ini merupakan alat perhitungan yang berbasis 10. Nah, sedangkan kelemahannya adalah terbatas untuk melakukan penjumlahan. Lalu kemudian pada tahun 1694, alat Pascal Line ini diperbaiki dengan menambahkan perhitungan untuk perkalian. Nah, oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz. Nah, ini bentuk alatnya. Oke. Nah, sejarah perkembangan komputer dikelompokkan menjadi 5 generasi, yaitu yang pertama komputer generasi pertama, di mana komputer generasi pertama ini dimulai pada tahun 1940 hingga 1957. Nah, adapun ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu yang pertama ukurannya sangat besar. Oke. Kemudian program yang dipergunakan adalah dengan menggunakan bahasa mesin. Kemudian yang ketiga, karena ukuran fisiknya besar, maka komputer generasi pertama membutuhkan daya listrik yang sangat besar, atau bisa dikatakan boros listrik. Kemudian yang keempat, komputer generasi pertama ini cenderung lebih cepat panas, maka harus memerlukan pendingin. Kemudian yang kelima, daya penyimpanan yang sangat kecil. Kemudian yang keenam, proses kerjanya lambat. Yang ketujuh, komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara atau disebut dengan tube vakum. Nah, berikut yang termasuk komputer generasi pertama antara lain Mark 1, 2, dan 3, kemudian IBM 702, 704, 709,
kemudian ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1 dan 2, Datamatic 1000, CRC, NCR 102A, NCR 102D, Big Mac 1 dan Big Mac 2. Nah, itu adalah yang termasuk komputer generasi pertama. Kemudian yang kedua, komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 hingga 1964. Di mana ciri-ciri komputer generasi kedua ini, jika kita bandingkan dengan komputer generasi pertama, yang pertama ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Yang kedua, kalau komputer generasi pertama masih menggunakan bahasa pemrograman, masih menggunakan bahasa mesin, maka komputer generasi kedua sudah dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman COBOL dan Fortran. Kemudian yang ketiga, daya listrik lebih kecil karena ukurannya pun sudah lebih kecil. Nah, berikut yang termasuk komputer generasi kedua antara lain LARC, IBM 1401, UNIVAC 3, UNIVAC SS80, UNIVAC 1107, Burroughs 200, IBM 707, 7080, 1400, dan IBM 1600. Kemudian NCR 300, Honeywell 400, Honeywell 800, CDC 1604, CDC 1160A, GE 635, GE 645, dan GE 200. Nah, itulah yang termasuk komputer generasi kedua. Kemudian yang ketiga, komputer generasi ketiga, di mana komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 hingga 1970. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama, proses kerja lebih cepat jika dibandingkan dengan komputer generasi pertama dan generasi kedua. Kemudian yang kedua, kapasitas penyimpanan lebih besar. Yang ketiga, kemampuan multiprocessing dan multitasking. Yang keempat, komputer generasi ketiga sudah dapat melakukan komunikasi dengan komputer yang lain. Artinya komputer generasi ketiga sudah bisa terhubung dengan internet. Kemudian yang kelima, penggunaan daya listrik yang jauh lebih hemat. Yang keenam, harganya semakin murah. Dan yang terakhir, komputer generasi ketiga sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, berikut yang termasuk komputer generasi ketiga, yaitu UNIVAC 1109, UNIVAC 9000, Burroughs 5700, Burroughs 6700, Burroughs 7700, PDP 8, dan PDP 11. Nah, itu adalah komputer generasi ketiga. Nah, kemudian yang keempat, komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi keempat ini dimulai pada tahun 1970 hingga sekarang masih dipergunakan. Nah, adapun ciri-ciri komputer generasi keempat, yang pertama, dikembangkan sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip.
Oke, komputer generasi keempat sudah menggunakan prosesor yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, komputer generasi keempat sudah menggunakan teknologi LSI, Large Scale Integrated. Jadi tidak lagi menggunakan IC. Nah, yang termasuk komputer generasi keempat adalah IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PS2, IBM PC 386, IBM PC 486, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4. Kemudian AMD K6 dan AMD Athlon. Nah, itu adalah komputer generasi keempat. Sampai sekarang komputer generasi keempat itu masih tetap dipergunakan. Kemudian yang terakhir, komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini dimulai dari sekarang hingga yang akan datang. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu memproses informasi dengan cepat. Oke, sudah menggunakan teknologi yang lebih jauh dibandingkan generasi terdahulu. Kemudian teknologi yang dipergunakan adalah VLSI, jadi tidak LSI lagi. Sudah menggunakan VLSI, Very Large Scale Integration. Jadi dengan menggunakan teknologi ini, proses kerja daripada komputer generasi kelima jauh lebih cepat dibandingkan dengan generasi terdahulu. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya dirancang dapat menerjemahkan bahasa manusia. Oke. Nah, yang termasuk komputer generasi kelima yaitu laptop, notebook, tablet, robot, dan lain-lain. Nah, termasuklah juga di dalamnya Android dan smartphone. Nah, itu termasuk komputer generasi kelima. Oke. Nah, itu dia sejarah perkembangan komputer yang dibagi ke dalam 5 generasi. Oke. Yang pertama komputer generasi pertama, kemudian komputer generasi kedua, kemudian komputer generasi ketiga, kemudian komputer generasi keempat, dan kemudian yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Oke. Nah, baik, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh silakan buat pertanyaan kamu di forum Google Classroom. Nah, sekian dulu pertemuan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.